Selamat pagi, Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Majelis mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada seluruh jemaat GKJ Karangalit dalam kebaktian pada hari ini, Minggu 31 Januari 2021. Kiranya sukacita dan damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita semua. Setelah ibadah hari ini akan dilaksanakan PMGI, Rapat Pasamuan. Mohon dukungan doa dari kita semua. Warta gereja yang pertama, persembahan bunga mimbar. Untuk menambah keindahan gedung gereja pada saat ibadah Minggu, maka petugas bunga mimbar akan dijadwal di setiap wilayah. Bisa bunga segar, bunga plastik, dan apabila dari jemaat ada yang kesulitan merangkai bunganya untuk bunga segar, gereja menyediakan tenaga untuk merangkainya. Atas perhatian dan perkenannya, majelis mengucapkan terima kasih. Adapun jadwal petugas bunga mimbar, Minggu 7 Februari 2021, wilayah Perumda. Minggu 14 Februari 2021, wilayah Grogol. Minggu 21 Februari 2021, wilayah Karangalit. Yang kedua, persembahan Minggu. Diberitahukan kepada segenap jemaat yang akan memberikan persembahan Minggu, majelis menyediakan kotak persembahan di depan pintu gereja dimulai pukul 7 sampai dengan pukul 10. Dan bagi jemaat yang tidak bisa datang ke gereja akan diambil oleh majelis setelah ibadah ini selesai. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Yang ketiga, laporan persembahan Minggu 24 Januari 2021. Kantong 1, Rp730.000. Kantong 2, Rp882.000. Persembahan bulanan 9 sampul Rp2.770.000. Ucapan syukur Rp500.000. Perpuluhan NN Grogol Rp1.000.000. Perjamuan kudus Rp299.000. Persembahan sulung Rp2.200.000. Jumlah Rp8.381.000. Demikian warta gereja pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, serta saudara, kita akan memasuki ibadah kita pada hari ini. Umat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai anak-anak Tuhan, kita berkewajiban untuk selalu hidup meneladan Sang Kristus. Namun, seringkali di dalam kita berjalan meneladan Sang Kristus,
Kita disibukkan oleh perkara dunia. Tuntutan zaman yang bergerak begitu cepat membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang kurang peduli kepada sesama. Kita menjadi pribadi-pribadi yang sibuk dengan diri sendiri, sibuk dengan keakuan diri. Terlebih di era ibadah daring seperti ini, rasa kebersamaan dan rasa persekutuan seringkali hanya berhenti dalam slogan atau ajakan saja. Untuk itu, mari Bapak, Ibu, Saudara, di dalam keluarga masing-masing, kita saling mengucapkan, "Aku mengasihimu, Tuhan mengasihimu." Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, memasuki minggu keempat setelah Epitani ini, mari kita merendahkan diri di hadapan Sang Pemberi Hikmat, memohon tuntunan hanya kepadanya, agar kasih-Nya nyata di dalam kehidupan persekutuan kita. Umat, kami undang untuk berdiri. Kita memuji namanya dari Kidung Jemaat 240A ayat yang pertama dan kedua. Datanglah sumber hikmat. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku nada indah, kita balai surgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihan-Mu. Hingga kini ku selamat dengan kuat yang Kau beri. Ku harapkan akan dapat sampai di negeri seri. Yesus hari akan daku, domba bina yang sesat, untuk membela diriku di pikulnya salib berat. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang senantiasa setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Dan saudara juga. Silakan duduk. Ibu-ibu, bapak-bapak,
saudara-saudara dan anak-anak kami yang berbahagia, pada tahun 2020 yang lalu kita telah melewatinya, dan dengan berkat Tuhan kita masuki tahun ini dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apa. Tahun 2020 sudah kita lalui tentu dengan berbagai peristiwa yang mungkin melekat dalam angan kita. Ada suka, ada duka, ada bahagia, ada derita, ada sukses, ada gagal. Dan pada tahun 2021 ini, biasanya kalau memasuki tahun baru, kita akan, kebanyakan orang akan membuat resolusi. Resolusi atau rancangan dengan penuh hikmat pribadi agar resolusi tersebut dapat terjadi dalam hidup dan kehidupan kita. Resolusi itu mungkin supaya duka yang terjadi pada tahun 2020 tidak terulang lagi pada tahun ini. Agar penderitaan yang pernah mampir dalam hidup dan kehidupan kita tidak singgah lagi dalam hidup dan kehidupan kita pada tahun ini. Kiranya kegagalan yang kita alami pada tahun 2020 akan berubah menjadi sukses pada tahun 2021 ini. Ibu Bapak yang kasih, pada hari Minggu ini, 4 minggu setelah Epifani, kita diajak untuk merenungkan, untuk merasa-rasakan, untuk menghayati tentang bijak dalam bertindak, dalam kita menjalani hidup dan kehidupan kita, dalam kita ingin mencapai resolusi yang kita tetapkan. Bijak dalam bertindak menuju kehidupan yang sesuai dengan standar Tuhan. Apa itu standar Tuhan? Standar Tuhan adalah hidup yang benar di hadapan Tuhan. Standar Tuhan adalah hidup yang takut akan Tuhan dan taat akan perintah Tuhan. Standar Tuhan adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan kita, dan mengasihi sesama kita seperti kepada kita, diri kita sendiri. Pada hari ini, ibadah yang keempat setelah Epifani ini, setelah kita menjalani beberapa minggu dalam tahun ini, mungkin kita merasa ada sesuatu yang kita sudah keluar dari atau menyimpang dari bijak dalam bertindak itu. Mungkin kita masuk dalam dunia kesombongan, sombong tentang apa yang kita mampu lakukan. Kita merasa bisa, kita merasa mampu, kita merasa pandai, kita tidak membutuhkan uluran tangan orang lain. Kita merasa tidak usah bekerja sama dengan orang lain. Untuk itu, marilah kita merenungkan di tahun ini agar kita dalam memasuki tahun ini dijauhkan dari kesombongan. Di pihak lain mungkin tidak hanya sombong, tapi kita takut dan gamang menghadapi kehidupan ini, gelisah, khawatir, tidak percaya diri, dan ketakutan itu lebih besar daripada Allah kita yang perkasa. Kesombongan itu lebih besar dari Allah kita yang besar. Untuk itu, sebelum kita melanjutkan ibadah kita pada pagi hari ini, marilah kita merenung diri sejenak, menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan. Kita masuk hening sejenak.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk cinta-Mu yang tulus kepada kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang besar, Allah yang perkasa, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Ampuni Tuhan, ampuni kesombongan kami, ampuni ketakutan kami. Tuhan, kami mohon Engkau menunjukkan jalan-jalan kebenaran-Mu dalam hidup dan kehidupan kami, membawa kami untuk hidup bijak dalam bertindak, menuju standar yang Tuhan mau dalam hidup kami. Bukan apa yang kami mau, yang kami ingin capai, tapi apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Itulah kerinduan kami. Tuhan, semua permohonan dan doa serta syukur kami panjatkan dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kidung Jemaat 36, bait pertama dan kedua, dihapuskan dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Dalam kasih dan kemurahan-Nya, Tuhan berkenan menyatakan anugerah pengampunan bagi setiap orang berdosa yang bertobat. Inilah berita anugerah itu. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Surat Roma pasal ketiga ayat 23 sampai dengan 24. Tuhan juga berkenan memberikan petunjuk hidup baru yang demikian. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir oleh kelemah lembutan. Yakobus 3 ayatnya yang ke-13. Syukur kepada Allah atas kasih dan anugerah-Nya. Umat menyanyikan Kidung Jemaat 363, bait pertama dan ketiga, bagi Yesus kuserahkan. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya.
Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Ya, sejak ku pandang Yesus, ku tinggalkan dosaku. Pada Dia ku terpaut, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Mari kita bersatu hati di dalam doa epiklesi. Allah yang baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Bapa yang kami kenal dalam Yesus Kristus, terpujilah Engkau Tuhan, atas pemeliharaan-Mu di dalam hidup kami. Secara khusus pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul di dalam keluarga, bersama-sama beribadah, sekalipun secara virtual Tuhan. Di dalam persekutuan roh, oleh karena kasih karunia-Mu, untuk beribadah minggu. Kami percaya Tuhan pada saat ini juga Engkau bersedia untuk memberikan firman-Mu di dalam tuntunan kami, sebagai tuntunan yang hidup agar kami dapat melakukannya. Roh-Mu yang kudus bekerjalah, maka kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus doa kami. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Injil Markus, yaitu Markus pasal pertama atau Markus 1 ayat 21 sampai dengan 28 yang demikian. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, ya Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncangkan orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat berita tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara di dalam Tuhan Yesus, selamat pagi. Apa yang saudara rasakan pada pagi hari ini?
Apakah saudara merasakan semangat atau mungkin lelah? Ya. Karena bisa saja lelah karena ada yang memang lelah karena tidak ada pekerjaan, jadi bosan. Tapi ada juga yang lelah karena terlalu banyak pekerjaan. Mungkin menunggui anaknya atau cucunya yang sedang sekolah, ya, ngajar enggak mudeng-mudeng, atau mungkin mengajar secara online tapi enggak jelas juga murid-muridnya mendengarkan apa tidak, gitu ya. Atau mungkin juga bingung untuk masalah bagaimana di dalam situasi yang sekarang ini saya bekerja tidak bisa menghasilkan seperti biasanya. Atau mungkin saudara-saudara ada yang merasa frustasi karena situasi yang ada di dalam keluarga atau di dalam lingkungannya yang tidak ujung-ujungnya tidak pasti, gitu ya. Atau juga yang merasa was-was menantikan kapan ya saya dapat giliran divaksin. Atau yang ingin segera untuk melakukan pemeriksaan melalui Genos yang katanya sih 20.000 gitu ya, dari UGM sudah diresmikan pemerintah dan akan segera dipakai untuk bisa ngecek gitu semua, sehingga bisa segera kita bisa mengetahui di mana-mana ada OTG dan sebagainya, sehingga bisa segera kita bisa mengatasi pandemi ini. Atau ada yang juga yang justru merasa pasrah karena berpikir bahwa toh nanti juga akan ada varian yang baru atau penyakit yang baru dan sebagainya. Antara putus asa, semangat, optimis, atau susah, sedih dan kehilangan, atau bahkan sakit. Ini mungkin campur aduk, ya. Bisa saja satu orang karena di dalam keluarga, dalam pertemanan ada banyak peristiwa, satu orang pun merasakan banyak sekali perasaan. Nah, di tengah-tengah suasana seperti ini ada bagusnya kita melihat panggilan Tuhan yang di dalam tema pada hari ini yang diberikan oleh Sinode GKJ, yaitu bijak dalam bertindak, dengan bacaan kita tadi. Nah, apa dan bagaimana, bijak seperti apa yang layak untuk kita hidupi, atau bijak sebagaimana yang Yesus ajarkan, teladankan itu seperti apa. Dari bacaan kita pada hari ini menarik karena bacaan ini yang diambil tidak kitab Amsal, ya, katanya kitabnya orang bijak, tapi sebuah cerita tentang Yesus mengusir roh jahat. Apakah mengusir roh jahat itu adalah kebijakan? Kebijakan, bukan kebijakan dalam arti policy atau keputusan dari pembuat peraturan, tetapi ini adalah hal bijaknya Yesus. Apakah karena dia mengusir roh jahat? Ini teka-tekinya ini. Ya, kalau dalam Matius 12 ayat 27, ini ayat menarik karena tidak semua orang memperhatikan ini. Matius 12 ayat 27 dijelaskan bahwa ternyata Yesus itu juga menyatakan bahwa para murid, para ahli Taurat itu juga mengusir roh jahat. Jadi ternyata yang mengusir roh jahat itu tidak hanya Yesus. Sedangkan Yesus itu membawa satu pola baru, satu pembaharuan, sesuatu yang tidak ada sebelumnya. Nah, kalau mengusir roh jahat itu juga dilakukan oleh para murid ahli Taurat. Lalu sebenarnya apa sebenarnya yang bijak dari Yesus ini? Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dua kali di dalam bacaan ini dinyatakan bahwa Yesus mengajar dengan kuasa. Yesus berkata-kata dengan kuasa. Jadi dua kali dinyatakan bahwa Yesus berkata-katanya dengan kuasa. Dan dalam Injil Matius, ini Injil sinoptik, ya, Injil yang saling berhubungan, jadi saya menarik ke Injil Matius juga.
Injil Matius dikatakan dari pasal 5 sampai dengan pasal ke-7 itu adalah tentang khotbah di bukit, diakhiri dengan kekaguman dari para murid-muridnya ahli Taurat dan orang-orang yang ada di situ, yang kagum dengan pengajaran Yesus. Yesus mengajar dengan kuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Dan ini menjadi sebuah pertanyaan, kenapa kok guru mereka justru tidak punya kuasa, tidak punya power, punya pengaruh, tetapi Yesus yang orang baru itu punya kuasa. Tarik lagi dalam pasal-pasal berikutnya sampai ke dengan pasal ke-23, Yesus baru mengkontraskan dirinya dengan para ahli Taurat. Kenapa? Yesus mengatakan awas terhadap laginya para ahli Taurat, orang Farisi. Ikuti ajaran mereka, tapi jangan ikuti perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukan. Nah, kita tahu sekarang, kunci yang pertama, yang membuat perkataan itu berkuasa atau tidak adalah dengan melakukan. Dan ini saya rasakan. Tidak dilakukan, tidak ada kuasa. Dan kita terus belajar untuk memperbaiki diri. Nah, yang kedua, lalu apa yang harus kita lakukan kalau ternyata yang kita ajarkan itu penting bagi orang lain, tetapi kita sendiri tidak pernah mengalami seperti itu. Contohnya, Yohanes mengajarkan yang dulu mencuri, yang dulu menindas, tinggalkan semua itu. Jangan kamu mencuri, jangan kamu mengambil hak yang bukan punya kamu. Tapi Yohanes tidak pernah melakukan hal itu. Dia pun mengajar dengan kuasa. Lalu apa yang harus kita katakan? Apakah kita diam saja? Atau kita mengatakan walaupun kita sendiri tidak pernah mengalami kondisi seperti itu? Nah, satu pola yang sebenarnya dilakukan oleh Yesus, dan ini luar biasa, Yohanes pun juga melakukan. Yohanes adalah seorang ningrat dari segi hierarki rohani, karena dia adalah anak dari Imam Zakaria, imam yang pernah menjadi imam besar, imam yang paling hebat di Israel, ketua sinode atau ketua PGI lah, kira-kira begitu, atau bahkan ketua Dewan Gereja Dunia. Karena di Israel itu agama Yahudi, seorang imam besar itu paling tinggi, tapi dia terjun ke tengah-tengah padang gurun dan ke daerah nelayan. Tetapi Yesus juga demikian, bahkan Yesus lebih lagi, Yesus adalah Allah yang Maha Tinggi, dia firman Allah yang tinggal bersama dengan Bapa di surga, dan dia turun ke dalam dunia ini menjadi manusia biasa. Menjadi manusia tetapi yang akan bangkit menjadi Mesias. Juru selamat dunia yang membebaskan manusia, menebus manusia dari dosa. Jadi kekuasaan Yesus itu bukan karena dia itu dari Allah Bapa, tetapi karena dia setia sebagai manusia yang membangun spiritualitasnya sampai menjadi dipilih oleh Allah Bapa. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perkataan yang bijak itu pertama sekali lagi adalah ketika kita melakukannya terlebih dahulu. Kedua, kalau kita tidak sempat melakukannya karena memang kondisi tidak memungkinkan, masa kita harus berdosa dulu baru mengajak bertobat, begitu ya. Contoh saja. Maka kita bisa turun ke dalam suasana perasaan orang itu dan kita menghayati, itu yang sering kita katakan sebagai empati. Lalu kemudian kita bangkit, ayo bersama-sama kita bangkit. Ada sebuah film yang bagus sekali, mari bersama-sama nanti kita nonton di YouTube. Judulnya adalah Freedom Writers. Ini sebuah kisah nyata
Dan saya dulu memang berpikir film yang bagus itu film fantasi, film superhero, karena itu sangat menyemangati dan bisa diatur ceritanya sedemikian rupa sehingga menjadi menarik. Tapi lama-lama saya berpikir ternyata kisah-kisah nyata yang dibuat film itu tidak kalah menarik. Begitu mengharukan, dan ternyata sehebat-hebatnya penulis skenario manusia, ternyata Allah yang membuat peristiwa dunia ini lebih hebat lagi. Kisah nyata ini menarik karena ini kisah tentang seorang guru yang baru, dan dia ditempatkan di sebuah kelas. Yang kelas itu digolongkan menurut kepandaian, dan kepandaian yang paling rendah, di mana anak-anak juga kebetulan anak-anak yang bermasalah begitu. Dari penampilannya aja kelasnya sudah berantakan gitu ya, sudah nggak rapi. Terus dia masuk, anak-anaknya, anak-anak didiknya, siswanya itu lebih nggak rapi lagi. Nggak lebih rapi lagi dalam arti kelakuannya, perbuatannya, sikapnya. Bahkan ada yang menarik kursinya itu membelakangi guru. Jadi bayangkan ini bagaimana kalian guru-guru ini kalau punya murid seperti itu ya, di kelas seperti itu. Dan dia guru baru, jadi dia mau marah juga takut nanti dia dimusuhi sama muridnya. Jadi serba salah juga. Dan ternyata memang kelas itu adalah kelas yang banyak masalah broken home dan masalah-masalah di antara mereka. Dan masalah itu menggambarkan tentang peta Amerika pada waktu itu. Sebetulnya juga mungkin sampai sekarang, yaitu kebencian rasial antara orang-orang kulit putih, orang-orang kulit hitam, orang-orang Asia, orang-orang Eropa Selatan, ya, daerah-daerah seperti Spanyol dan sebagainya. Dan ini menjadi pertentangan ras ini menjadi satu hal yang bukan hanya di luar sekolah, tetapi di dalam kelas pun mereka itu bertengkar dan mereka berkelahi. Bagaimana seorang guru menghadapi situasi seperti itu? Dan ketika dia mulai mengajar, tidak diperhatikan oleh murid-muridnya. Bagaimana? Frustasi nggak kira-kira kalau misalnya saudara menjadi seorang guru di situ? Guru baru ya sekali lagi. Tapi kemudian dia mencoba mengerti tentang siswa itu, dan dia memanggil, mengabsensi satu-satu, dia menanyakan, dia mulai mengenali siswa-siswanya. Lalu dia berpikir mengeluh tentang hal itu kepada guru yang lain. Guru yang lain mengatakan memang kelasmu itu kelas seperti itu, biarkan saja. Mereka memang sudah rusak. Malah harusnya mereka dikeluarkan aja. Itu membuat peringkat sekolah kita gitu ya, nggak terakreditasi gitu ya, sekolahnya jadi buruk gitu. Lalu kemudian dia berpikir-pikir, dia pikir dia harus mengajarkan sesuatu yang bisa menyadarkan mereka, tidak melakukan pertentangan rasial, dan mereka kemudian diajarkan tentang peristiwa Nazi, di mana antar ras itu membuat luka yang mendalam dan pembantaian yang keji. Dia bilang kalian itu hanya amatiran, tapi kalian tahu ketika itu terus dipelihara seperti nasi, itu tidak ada gunanya. Mereka mengatakan saya mau jadi, saya itu mengalami begini dan saya berani mati kok untuk ras saya, untuk harga diri ras saya. Lalu ya, guru itu mengatakan, apakah kamu berpikir dengan kamu mati kamu akan terhormat, kamu akan dilupakan jadi bangkai, kamu akan hilang, tidak ada yang kenal kamu, apalagi kamu di dalam perkelahian. Lalu kemudian ya menceritakan segala macam, ya ada yang motong lagi. Ibu nggak merasakan, ini seorang ibu ya, nggak merasakan apa yang kami rasakan. Saya dari kecil
ditindas, perlakuan yang dialami oleh keluarganya, perlakuan yang dia lihat sendiri di depan matanya dan sebagainya. Lalu kemudian dari kisah-kisah murid itu dia mulai menyadari bahwa oh mereka punya masalah. Lalu kemudian mereka diminta untuk membuat sebuah catatan harian. Yang mau silahkan ditaruh di map, dimasukkan di dalam kotak locker gitu ya. Dan siapa yang mau nanti setelah selesai acara kelas silahkan masukkan kisahnya di situ. Ternyata semuanya menuliskan. Nah dari situ kemudian dia pikir mereka perlu membaca buku narasi ini. Lalu di pustakaan dilihat jumlahnya itu cukup banyak, tapi rupanya petugas pustakaan tidak mau meminjamkan. Karena katanya itu kelas yang orang-orangnya tidak bertanggung jawab. Nanti kalau rusak, banyak coretan-coretan, sobek dan sebagainya, kita nggak ada biaya untuk mengganti, untuk membeli yang baru. Jadi jangan dipinjamkan ke mereka. Dia berpikir, ini sekolah aneh ya, masa lebih suka kalau bukunya rapi daripada bukunya dibaca. Lalu datang ke kepala sekolah, sama juga, mengatakan ini kita rugi nanti. Ke dinas juga mengatakan itu kami nggak bisa campuri urusan sekolah. Sudah nggak apa-apa, saya yang akan cari dananya, bukunya, tapi yang penting izin. Nambah buku, kita bikin wisata keluar, biar mereka punya satu pengalaman dan sebagainya. Dan ternyata, oke, kalau kamu mau. Akhirnya dia berkorban. Nah ini pekerjaan Yesus, dia melakukan sesuatu yang lebih daripada orang lain lakukan, itu dia bekerja tambahan di luar sebagai penjaga toko. Dia di luar jam kerja, masih kerja lagi. Cari uang untuk apa? Untuk membeli buku pada para muridnya. Dan kemudian untuk mengajaknya wisata. Dan ketika kemudian mereka mengajak wisata, mereka dibawa ke museum nasi, di mana mereka melihat kekejaman dan korban-korban yang ada. Dan pelan-pelan mereka berubah. Dan mereka saling memaafkan, mereka saling berangkulan, dan mereka menjadi sahabat yang kuat. Mereka pun nilainya membaik. Dan mulai dikenal, dan menjadi pola yang bagus di seluruh kota. Dan bahkan mungkin menjadi terkenal di Amerika, karena itu menjadi film yang cukup terkenal pada waktu itu. Saudara yang terkasih, saya merasakan hal itu. Ketika saya pemuda, saya sering setiap tahun itu membantu dalam sebuah tim untuk retreat pelajar. Dan salah satu SMA yang waktu itu meminta kami untuk, tapi ini bahasa yang kasar ya, menjahit ke anak-anak gitu ya. Menjahit ke itu karena memang mereka kondisinya berantakan, dibuat bagus begitu. Retreat kok menjahitkan, ya nggak pas ya, tetapi ya sudahlah, pokoknya kita pas sama Roh Kudus. Nah ketika kami berkumpul, yang terkejut itu juga anak-anaknya mirip seperti yang dalam film tadi. Jadi ada yang pakai kacamata hitam di dalam ruang retreat itu, pakai kacamata hitam, berdiri, kaca pinggang sambil merokok. Dan saudara tahu di belakangnya ada siapa? Kepala sekolahnya. Kepala sekolahnya nggak bisa negur. Nah kita ini orang luar ini suruh ngapain gitu. Tapi ya Tuhan luar biasa. Melalui suntikan-suntikan rohani, melalui apa yang Tuhan tunjukkan selama 3 hari 2 malam, akhirnya pada hari terakhir dalam sebuah kebaktian mereka semua menangis, mereka semua menyesal. Ada yang berteriak, ada yang seperti orang kerasukan setan yang rohnya keluar. Pokoknya dia punya masalah yang sangat berat dan dosa yang begitu memalukan gitu. Tapi bukan itu yang penting. Menurut saya adalah ketika kita mau melepaskan ego, merasa bahwa aku lebih hebat daripada kamu. Tetapi yang aku akan lakukan adalah aku nyemplung di dalam sumur, menggendong kamu, mengangkat kamu ke atas. Maka orang itu akan bisa diselamatkan. Makanya
yang bisa mengusir setan dan bisa berkata-kata dengan kuasa, itu bukan hanya Yesus. Bahkan para muridnya ahli Taurat pun, itu sebenarnya kalau mereka mau menceritakan tentang apa yang mereka lakukan, mereka bisa menjadi orang yang berkuasa perkataannya. Tapi mereka sendiri kan belum ya, mereka kan dikatakan